Perkenalkan, nama saya Naomi Yenikan Tambunan. Saya dari kelas 03 Ilmu Hukum dengan NPM 2010137. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak guna bangunan. Yang menjadi subjek hak guna bangunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu subjek haknya warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Dengan jangka waktunya yaitu diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun sesudah jangka waktu haknya yang perpanjangannya berakhir dapat diberikan pembaharuan paling lama 30 tahun. Dasar hukum pasal 36 UU PA dan pasal 19 PP 40 tahun 1996. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Pada pasal 35 ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Di ayat 2, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat 3, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pada pasal 36 diatur di sini bahwa 1. Ayat 1 dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada pasal 40 yaitu hak guna bangunan hapus karena pertama, jangka waktunya berakhir. Kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Kelima, diterlantarkan. Keenam, tanahnya musnah. Dan selanjutnya ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Kita lihat lagi di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan dalam pasal 21, yaitu tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Pada pasal 26 diatur bahwa hak guna bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika memenuhi syarat. Pertama, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Kemudian, tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Di ayat 2, hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak guna bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Pada pasal 27, permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Pada pasal 30 diatur mengenai kewajiban hak guna bangunan. Caranya yaitu pemegang hak guna bangunan berkewajiban
membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Berkewajiban menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Dan berkewajiban memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada pasal 31 yang diatur bahwa jika tanah hak guna bangunan karena keadaan geografis atau tanah lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudian lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, maka sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Dengan keputusan ini, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter persegi atau kurang atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan hak milik. Tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter persegi atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut atas permohonan yang bersangkutan diberikan hak milik kepada bekas pemegang hak. Untuk pemberian hak milik tersebut, penerima hak harus membayar uang pemasukan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, di sini diatur bagaimana permohonan hak guna bangunan diajukan secara tertulis, kemudian disampaikan pada permohonan hak guna bangunan yang dimaksud memuat tentang keterangan mengenai pemohon dan kemudian keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Pada pasal 34 diatur mengenai apa saja yang perlu dilampirkan bentuk permohonan hak guna bangunan ketika non-fasilitas penanaman modal dan fasilitas penanaman modal yang perlu dilampirkan di sini yaitu mengenai pemohon dan mengenai tanahnya dan surat pernyataan. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, kritik dan saran saya terima. Terima kasih.